patah. Yuk. Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumsel untuk budidaya tanaman sayur. Di Dusun 3, RT 6, Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin. Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan tanaman lengkuas. Setelah dia kadang yang gawe ini setengah hari dia. Jam ini jam 10 jam 11 nggak balik. Ya kan ya? Kasih masa. Yang borong kayak ini Pak. Borong juga. Lengkuas sudah dibudidayakan setelah warga di desa ini bercocok tanam padi yang mengandalkan air tada hujan atau padi musiman. Tanaman lengkuas menjadi salah satu komoditi yang menjanjikan karena dapat dipanen setiap hari oleh para petani. Warga di Dusun 3, Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin termasuk baru menggeluti tanaman lengkuas karena sebelumnya menanam padi tada hujan. Sudadi salah satunya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dahulu, sempat menanam tanaman padi. Namun hasilnya tidak memuaskan karena harus menunggu musim hujan saat bercocok tanam. Sudadi menjadi salah satu petani yang tergabung dalam kelompok tani Laos Makmur Sejahtera, Dusun 3, Desa Merah Mata,
dengan harapan dapat dipanen setiap harinya. Dengan menggunakan bibit yang baik, tanaman lengkuas atau laos di atas tanah seluas 46 hektar sudah mulai dapat dipanen dan menghasilkan setiap harinya. Dengan harga Rp5.000 per kilogram, saat ini Sudadi dan petani lain sudah dapat menutupi modal dan meraup keuntungan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Penanaman lengkuas cukup mudah dilakukan karena metodenya hampir sama dengan penanaman tanaman rimpang lainnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika penanaman lengkuas dilakukan di awal musim penghujan, karena tunas muda membutuhkan banyak air. Bawa, Pak. Udah. Udah. Coba ya, apa, Pak? Jauh-jauh ya. Penanaman dilakukan di atas bedeng, lalu dibuat lubang tanaman sedalam 3 hingga 7 cm dengan posisi direbahkan. Udah, orang cukup dengan Secara lengkap, proses penanaman lengkuas yaitu setelah lahan gembur dan kering. Mulailah dibuat bedengan untuk menanam bibit dengan lebar sekitar 70 cm dan panjang sesuai lokasi tanah dan tinggi bedengan sekitar 30 cm. Berbagai macam pupuk dapat diberikan untuk tanaman timun, seperti pupuk kandang dari kotoran sapi dan ayam, serta dapat ditambah pupuk kimia mutiara.
Lengkuas merupakan tanaman yang tidak banyak menyerap air, namun membutuhkan sinar matahari yang cukup. Ini merupakan kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal dari tanaman ini. Jika sudah mulai berdaun dan tinggi mencapai 1 bentang, proses pemupukan juga harus rutin dilakukan ke seluruh bedengan tanaman lengkuas. Pemilihan bibit sangat penting untuk hasil budidaya yang maksimal, karena bibit unggul dapat bertahan dari serangan hama penyakit, memiliki buah yang besar dan padat. Sebelum penanaman kita di sini harus melaksanakan pembuatan bedengan atau galangan-galangan itu, Pak. Jadi setelah buat galangan nanti dibiarkan terlebih dahulu seperti 2-3 hari baru pelaksanaan tanam. Biar kenapa Pak? Biar tanahnya kembali normal lagi, Pak. Jadi tanah zat asam yang di atas turun ke bawah lagi. Berapa lama itu Pak? Paling 2-3 hari lah. Oke, Setelah itu langsung proses penanaman. tanaman. Oke. Bibit dari mana Pak? Bibit kita kalau sekarang ini sudah bisa diambil dari kebun yang sudah ada. Kalau sebelumnya dari mana Pak? Sebelumnya kita beli, Pak. Beli ya? Mm-mm. Beli bentuk ya? Bentuk ya sudah bentuk laus seperti ini. Bentuk laut, Sudah ya, bentuk batang itu ya. Kalau dari bibit tanam seperti apa Pak? Coba dikasih jelaskan Pak. Bibit tanamnya itu seperti umur 2-3 bulan itu sudah bisa dipecah itu. Oke. Kita bisa buat bibit. Terus bedengan tadi diapain Pak? Langsung dilobangi, langsung digali, dibuat lobangan langsung jarak sekitar 70 sampai 60 cm supaya jangan terlalu kerap. Jadi nanti rumpunannya itu bisa membesar. Timbangannya pun bisa jadi berat. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi kegiatan penyulaman, pemupukan, penyiangan, dan penyiraman tanaman laos. Penyulaman dilakukan 2 hingga 3 minggu setelah proses penanaman dengan pupuk yang digunakan. Biasanya pupuk kandang atau pupuk kompos. Penyiangan gulma dilakukan ketika tanaman berumur 2 hingga 4 minggu dan dilakukan secara terus-menerus hingga tanaman berumur 3 hingga 5 bulan. Dan kegiatan ini dihentikan ketika tanaman berumur 6 hingga 7 bulan
karena lengkuas tidak membutuhkan banyak air menjelang panen. Panen dilakukan setelah tanaman berumur 10 hingga 12 bulan. Dengan ciri-ciri tanaman di mana daun yang mulai layu. Yuk. Proses panen dilakukan dengan cara membongkar rimpang dengan garpu tanah. Lalu garpu diangkat ke atas secara perlahan. Setelah itu lengkuas yang telah dipanen dibersihkan dengan cara dipukul pelan-pelan untuk memisahkannya dari kotoran. Yo. Mayoritas petani padi, Pak. Ya. Petani padi, namun setiap tahunnya habis sawah, habis rumah. Dalam arti kata penghasilannya tidak bisa mencukupi ataupun menunjang kehidupan ataupun kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Kemudian dari tidak sengaja melalui mimpi seseorang dari salah satu petani padi, ya Pak Paing namanya. Beliau bermimpi malam itu agar kiranya nanam buah yang ada di bawah. Jadi yang buahnya ada di bawah, bukan di atas. Kemudian barulah terinspirasi tanam ubi atau tanam laos. Kebetulan saat itu koordinasi dengan saya, boleh dicoba. Karena ini bukan sebuah kebetulan, tapi perlu dicoba. Nah, alhamdulillah dengan pada waktu itu ada stok bibit laos di galangan-galangan padi beliau, Pak Paing, itu lebih kurang 3.000 meter. Dari situlah dikembangkan menjadi 1,5 hektar untuk ditanam. Dan selanjutnya dari 1,5 hektar berkembang sampai sekarang, alhamdulillah beliau sudah punya lebih kurang 5 hektar. Campur tangan pemerintah melalui pihak terkait masih sangat dibutuhkan para petani di daerah ini. Karena hasil panen yang melimpah setiap tahun dapat terjual dengan harga yang tinggi. Untuk saat ini, petani masih menjual hasil panen dengan tengkulak dengan harga rendah. Sementara untuk harga pupuk masih tinggi. Ini dari pakai kacung ya?
Dengan jumlah lahan yang masih sangat luas di Dusun 3 Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman sayuran seperti lengkuas.